Shalom semuanya, saya mau berbagi perihal aktivitas rohani saya setiap hari, terutama belakangan ini gitu ya. Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa saya bahkan lebih lagi tingkatkan berbagai aktivitas rohani yang saya kerjakan setiap hari untuk mengisi hari-hari saya agar tetap bermanfaat, produktif, berguna, dan juga terisi dengan baik gitu ya. Nah, pagi hari ini saya membaca firman agak berbeda dari hari-hari sebelumnya, dan tentunya semakin memberikan dampak yang positif bagi diri saya. Nah, inilah yang menjadi kerinduan hati saya. Kenapa saya selalu ingin berbagi gitu ya. Selalu ingin berbagi. Walaupun saya bisa feel bahwa tidak semua orang, bahkan akan cenderungan orang itu hanya berhenti di fase mendengarkan ya. Tetapi sebagaimana firman Tuhan berkata ya, Tuhan akan meninggalkan ya kisah yang 99 domba untuk mencari satu ya. Kemudian juga satu orang bertobat, firman lain berkata bahwa satu orang bertobat maka akan ada sorak-sorai dari para malaikat di dalam kerajaan surga. Sebagai tambahan yang tidak terdapat dalam firman Tuhan, tapi saya percaya itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Apalagi disaksikan oleh beberapa orang yang punya kesempatan untuk melihat tentang Tuhan Yesus ya di dalam penglihatan, tentunya di dalam spiritual realm ya, spiritual realm, bagaimana mereka menyaksikan ketika Tuhan Yesus memandang mereka. Ini bukan cuma satu, bahkan lebih dari 3 rasanya, minimal 3 yang saya dengarkan sebagai kesaksian. Makanya saya berani tambahkan ini sebagai peneguhan firman Tuhan gitu ya. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, setiap tatapan kasih daripada Tuhan itu seolah memberikan pesan bahwa dia itu istimewa. Jadi ketika Tuhan dalam penglihatan itu, Tuhan menatap mereka, sungguh-sungguh Tuhan mencintai dia, mengasihi dia sangat spesial. Dari tatapan Tuhan yang penuh kasih gitu ya. Demikian juga bahkan seluruh anggota tubuh Tuhan katanya itu seolah mengisyaratkan bahwa dia itu istimewa, dia itu dikasihi oleh Tuhan ya. Saya katakan tadi, mungkin walaupun ini tidak umum bagi kebanyakan kita gitu ya, dan tidak ada dalam firman Tuhan, tadi saya katakan, tapi ini kan nggak bertentangan dengan firman Tuhan. Ini bisa kita jadikan sebagai motivasi bagaimana istimewanya setiap orang di mata Tuhan gitu ya. Nah, itu yang saya jadikan juga dasar kenapa saya tetap bersemangat untuk berbagi. Karena tadi saya di waktu sebelumnya saya katakan bahwa kalau saya mendapatkan sesuatu daripada firman Tuhan, baik dalam ketika membaca firman Tuhan, ketika berdoa, ataupun hal apa yang saya mengerti dari pembacaan firman, ataupun ketika saya hari-hari gitu ya. Selain itu untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk dibagikan. Jadi saya akan selalu bersemangat berbagi. Dan saya udah sampaikan sebelumnya bahwa salah satu yang membuat saya tetap teguh di dalam Tuhan, dan saya percaya ini rumus menjadi semua orang, ketika kita menyediakan waktu kita untuk melayani Tuhan dalam segala bentuk, itu akan membuat ya itu akan membangkitkan
our spirit selalu berapi-api, karena itu yang lebih penting. Mengikut Tuhan, membaca firman Tuhan, pujian penyembahan tidak selalu berarti mendapat imbalan materi, tidak selalu berarti langsung mendapat jawaban doa. Tetapi sukacita yang dikerjakan oleh persekutuan dengan Tuhan, damai sejahtera yang tetap terjaga, itu akan membangkitkan kekuatan kita untuk selalu optimis dalam menjalani hidup. Lalu kemudian sukacita kita itu kemudian tidak ditentukan oleh keadaan kita. Bahkan sekalipun jawaban doa kita belum dijawab, tetapi kita tetap bersukacita. Ya, saya tadinya malah gak bagikan ini lebih dahulu ya, tentang teladan iman pemazmur ya. Tapi saya malah mau sampaikan itu di awal gitu ya. Saya baca di Mazmur 6 ayat 10 ya. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Ini adalah sebuah teladan iman ya. Ketika saya baca ini ya, ini judulnya bahkan doa dalam pergumulan loh. Doa dalam pergumulan. Jadi konteksnya dia itu sebenarnya sedang berdoa ya. Sedang berdoa, dan jelas-jelas dikatakan pergumulan, bukan cuma doa biasa, tapi dalam pergumulan. Tetapi kemudian di akhir Mazmurnya dikatakan bahwa Tuhan telah mendengarkan doa. Sebuah sikap hati yang punya iman kepada Tuhan. Di dalam penjelasan Alkitab Studi juga tuliskan bahwa bagaimana pemazmur memiliki iman sekalipun Tuhan belum menjawab doanya, gitu ya. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa apa sih pentingnya kita tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, baik ketika kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman, merasakan hadirannya. Apa sih hal yang paling utama, hal yang termahal, yang tertinggi daripada melakukan semua ini adalah damai sejahtera yang terjaga, sukacita yang dari Tuhan yang tidak bisa dinilai harganya, damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Itu menyebabkan adanya ketenangan batin. Ya, ngapain juga punya banyak duit? Saya sudah saksikan baik dari orang terdekat sama orang yang kenal atau bahkan di sosial media. Materinya berlimpah, banyak duitnya, sukses dalam hal finance. Tapi akhirnya kan ada juga banyak yang bunuh diri, terus di dalam keluarganya nggak ada penghormatan, nggak ada kerukunan, anak memberontak kepada orang tua. Buat apa itu semuanya? Itulah yang sering saya katakan kepada orang-orang yang bicara dengan saya. Itu adalah berkat rohani yang daripada Tuhan. Jadi ketika kita menghadirkan Tuhan, menghadirkan hadiratnya, menghadirkan firman, membangun iman dalam kehidupan kita akan tetap memiliki ketenangan batin, kedamaian, sehingga kita menjalani hari-hari tetap bersukacita, sekalipun hidup kita nggak mewah, sekalipun kita nggak berlimpah dengan harta. Ya, tadi saya katakan ngapain berlimpah harta, banyak materi, tapi yang ada adalah miserable di dalam kehidupannya, berantakan karena nggak ada kerukunan, nggak ada kepercayaan, nggak ada kejujuran, nggak ada penghormatan. Di dalam keluarga nggak ada damai. Itu adalah berkat rohani yang dicuri oleh iblis dari setiap keluarga yang tidak mengadakan mesbah keluarga, yang tidak menghadirkan Tuhan ibadah di dalam keluarganya. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah memang kan keadaan hidup tidak semakin baik, dan memang firman Tuhan katakan akan semakin jahat, akan semakin sukar. Saya juga menyaksikan di tempat di mana saya berada. Tetapi kalau kita seperti pemazmur ini ya, dia berharap penuh kepada Tuhan, dia beriman kepada Tuhan. Saya sambung di ini ya. Ini kata-kata yang sangat indah dari Mazmur 12 lagi, dikatakan ayat 7 dan 8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Jadi
Makanya saya sangat suka kalau mendengarkan khotbah atau pengajaran dari firman Tuhan. Dan semua yang saya bagikan di akun pribadi saya itu adalah based on the word, ya, berdasar dari firman Tuhan. Dan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sama seperti yang diberikan oleh seorang pastor wanita dari India itu, ya. Saya juga suka mendengarkan dia punya sharing karena powerful, ada anointing, karena dia bicara tentang firman. Karena dunia pun, apapun yang kita lihat itu diciptakan oleh firman. Jadi firman itu berkuasa. Makanya jangan salah mendasarkan kekristenan dengan roh-roh, penglihatan-penglihatan yang berkancang dengan yang bahkan cenderung halusinasi gitu ya. Dasarkanlah firman berdasarkanlah kekristenan dan keimanan pada firman Tuhan, karena kita pun diselamatkan karena Injil yang kita dengarkan dan juga yang kita lakukan gitu ya. Dan satu lagi ya, saya mau sampaikan di sini dengan sederhana. Apa sih Injil Yesus? Artinya adalah Injil tentang berita keselamatan yang daripada Tuhan Yesus, ya, karya penyelamatan dan pengampunan yang dikerjakannya, jalan keselamatan gitu. Makanya ketika Paulus katakan Injil yang lain adalah Injil yang udah menggeser Yesus, ya, seperti ada orang-orang yang berkata ada keselamatan di luar Yesus gitu ya, lalu menggandakan itu kan kalau kita kembali kepada firman-firman lain, tidakkah engkau sadar bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu? Bagaimana mungkin dia seolah membagikan kemuliaannya dengan ciptaan gitu ya? Betapa bodohnya manusia yang menganggap ada ciptaan lain yang kelihatannya setara dengan Tuhan gitu ya. Jadi yang benar saya katakan sekali lagi adalah dasarkan pada firman Tuhan ya. Jadi ini yang saya mau bagikan bagi kita ya. Sekalipun jawaban doa kita belum kita lihat gitu ya, kita harus belajar dari teladan pemazmur. Tetapi Tuhan telah mendengarkan doaku ya. Tuhan itu terikat dengan janjinya. Saya perkatakan firman juga, saya katakan bahwa Engkau Tuhan yang akan melakukannya. Engkau Tuhan yang akan melakukannya. Engkau setia, ya, Engkau setia, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan itu akan menggetarkan hati Tuhan. Tuhan terikat dengan janjinya. Dia Allah yang setia, nggak pernah ingkar janji. Kalau kita katakan Engkau sendiri akan melakukannya, itu akan menimbulkan damai sejahtera di hati kita. Dan percaya, berserah kepada Tuhan. Dan Anda tahu bahwa 3 faktor daripada orang menjadi lemah dalam iman. Yang membunuh iman kita adalah ketika apa? Dia bermain dengan logika. Dia pakai logikanya. Tidakkah sadar bahwa Tuhan itu tidak bisa diukur dengan logika manusia yang sangat kecil gitu ya. For there's nothing for him. Nggak ada. For there's nothing is impossible for him. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan kita pakai otak kita. Lalu yang kedua adalah perasaan, ya, perasaan. Dan ya, kita beriman itu ditentukan oleh perasaan kita. Enggak, kita itu beriman betul-betul segenap hati. Saya malah mengucap syukur dengan setiap keadaan yang baik, karena Tuhan bekerja untuk membentuk saya dalam banyak hal, terutama untuk keberanian totalitas dalam beriman kepada Tuhan. Dan yang ketiga yang membunuh iman orang percaya adalah ketika dia lihat jawaban doanya belum terjadi. Kalau udah serahkan sama Tuhan, tinggal memperkatakan bahwa Tuhan telah menjawab doaku. Itu yang membuat Tuhan tidak tahan dengan jawaban doa kita. Sore-sore kemarin rasanya ya, ketika saya kan banyak belajar ya dari kehidupan anak-anak ini ya. Ketika mereka betul berharap penuh, misalnya ya, ada anak kelas 2, anak kelas 2 itu masih sangat lugu gitu ya, tanya, "Tulang, hari ini kita snack apa nih?" gitu ya. Penuh dengan iman, percaya gitu ya bahwa akan ada snack gitu ya. Akan ada snack seperti biasanya. Nah, itu membuat saya sebagai manusia yang dalam kategori jahat pun ya,
kalau kebaikan manusia di-compare dengan kebaikan Tuhan, itu kebaikan manusia itu nggak ada apa-apanya, bahkan dianggap jahat. Artinya bukan berarti manusia itu jahat, artinya itu betul-betul nggak ada apa-apanya dengan kebaikan Tuhan. Nah, saya aja sebagai manusia itu yang membuat hati saya itu jadinya terharu dan tidak akan sanggup untuk menahan kalau memang ada snack gitu ya untuk mereka. Karena itu yang bahkan membuat kita tidak enak hati berhutang. Apalagi Tuhan. Kalau kita percaya kepada Dia, tetapi Tuhan telah menjawab doaku, Engkau sendiri yang akan melakukannya menurut waktumu, menurut kehendakmu. Ada sebuah pujian juga yang penuh dengan iman. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ketika timbul justru pertanyaan tentang jawaban doa, perkataan firman Tuhan, Engkau sendiri yang akan menepatinya. Kenapa? Karena Tuhan itu terikat dengan firman-Nya. Ketika kita katakan Engkau sendiri akan menepatinya. Tadi saya katakan ilustrasi tentang anak-anak. Ketika kita percaya seperti pemazmur, Tuhan telah mendengarkan doaku. Gimana rasanya hati Tuhan? Gak tahan jadinya. Demikian juga ketika kita katakan bahwa Engkau sendiri akan melakukannya. Itu akan menggetarkan hati Tuhan, dan Tuhan terikat dengan perkataannya karena Dia tidak pernah berdusta. Nah, itu yang tadi saya katakan, sekalipun jawaban doa belum terjadi, tapi karena kita hidup di dalam iman, kita akan tetap damai sejahtera, sukacita kita itu akan terjaga. Sehingga kita gak seperti orang yang putus asa, bahkan kehilangan pengharapan. Itu yang kemarin juga saya sempat pikirkan gitu ya. Ada orang yang apa namanya itu, mungkin teman baru gitu ya, agak lucu juga. Kemarin malam saya lihat kok ada notif tentang ada orang yang like foto saya gitu ya. Saya pikir foto yang mana nih? Ternyata foto yang 8 tahun lalu gitu ya. 8 tahun lalu, dan itu pada zaman-zaman itu kan ya 2016 lah ya. Itu banyak sekali yang komen, bahkan saya pun belum sempat respon semuanya gitu. Saya bilang, Tuhan, rindu sekali melihat orang-orang ini kembali, lebih banyak lagi orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, memang ini nggak dipukul rata, tetapi ini saya yakin kenyataan, termasuk untuk orang-orang yang bersama kita belakangan ini. Kenapa mereka menjadi lemah? Kenapa menjadi lemah? Ya mungkin seperti apa ya? Dia sih masih ada, tapi sebetulnya rohnya itu udah mati. Jiwanya pun bahkan mungkin tidak lagi seperti jiwa yang wangi di hadapan Tuhan, yang penuh sukacita, yang penuh sorak-sorai, kalah dalam pertandingan gitu ya. Itu kenapa? Karena dia kehilangan persekutuannya dengan Tuhan. Dia udah kehilangan iman dengan firman Tuhan. Dia tidak membangun lagi persekutuannya. Saya kan sudah bilang, bahkan hampir setiap hari saya berbahasa roh, setiap saat, setiap harinya. Ya, pujian, penyembahan itu nggak pernah lekang dari keseharian saya. Ya, itu seperti udah patoknya my daily basis yang saya harus lakoni setiap hari. Karena saya mau damai sejahtera, sukacita saya, dan seperti yang kemarin, dan memang itu kerinduan hati saya gitu ya. Sama seperti lagu yang kemarin saya udah nyanyikan. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Karena ini, jadi ketika saya dengerin lagu itu ya, itu kayak apa ya, kata-kata saya gitu loh, kata-kata di hati saya itu seperti ada yang menculik gitu ya. Sorry, agak berlebihan. Seperti ada yang ambil ini kata-kata dari hati saya yang merupakan kerinduan yang tertata rapi di dalam hati saya gitu ya. Karena itu kerinduan hati saya. Kenapa saya jaga semuanya? Supaya saya tidak didapati kehilangan iman. Supaya saya tetap bersukacita. Supaya saya tetap bisa mengucap syukur. Supaya saya tetap bahkan dalam
dalam panggilan Tuhan. Ya seperti tadi saya katakan ya, 8 tahun yang lalu loh. Sudah banyak orang yang berjatuhan, termasuk di antara kita. Kenapa orang ini ada tapi kok kayak nggak ada? Kenapa? Karena manusia rohaninya sudah mati sebetulnya. Saya memang belum ada apa-apanya dibanding kebanyakan banyak orang ya yang luar biasa di luar sana gitu ya. Tetapi saya boleh dengan kerendahan hati katakan bahwa sudah 9 tahun pelayanan ini ada. Saya sudah menyaksikan dari tahun pertama, kedua, ketiga, mulai dari ikut terlibat dalam paket aktivitas rohani, ikut melayani, tumbang satu demi satu. Dan kenapa saya bertahan di sini? Bukan karena saya paling kuat, bukan saya paling hebat, tetapi saya melakukan semuanya, melakukan dan tidak lalai melakukan bagian saya. Saya masih setia sampai saat ini. Teladani hal yang baik yang saya contohkan, dan saya kemarin juga saya sadari bahwa kasih saya kepada Tuhan tidak berkurang, bahkan semakin jadi. Gairah saya dalam melayani Tuhan itu tidak pernah pudar, karena memang harus terjaga, harus tetap terjaga our personal fellowship itu harus tetap terjaga. Itu yang paling inti. Sama kayak gini, kenapa saya buat sharing, malah tadi nggak berencana, tapi selalu memang saya doakan ya, apa yang I have to share for the next sharing ya, I pray to the Lord untuk taruh di dalam hati saya gitu ya. Nah kemudian ketika dorongan itu kuat untuk berbagi, saya bagian aja. Kayak sore gini nih habis doa gitu ya, saya lakukan saja. Jadi natural semuanya. Demikian juga dengan kita mengikut Tuhan gitu ya. Karena bagi saya Tuhan itu segalanya ya. Di waktu yang lalu saya sudah pernah katakan, sebetulnya pengalaman spiritual saya dengan Tuhan itu sudah panjang. Ketika dulu anak sekolah minggu, rasanya ketika kelas 3 atau kelas 4 SD, saya dapatkan buku-buku bergambar sekolah minggu. Ada Tuhan Yesus yang naik keledai ya, jangan sampai salah sebut nanti kedelai ya, keledai gitu ya. Saya berpikir ini orang, ini sosok ini ada, dan saya pengen ketemu. Saya lihat lama sekali. Lalu kayaknya kelas 5 kelas 6 gitu ya, saya pernah di halaman rumah kami sama mama saya gitu ya. Saya lihat di ke atas tuh kayak nggak berani gitu ya, karena saya waktu kecil pun saya belum seperti ini gitu ya. Saya yakin bahwa ada sosok, ada pribadi di atas sana gitu ya. Dan setelah mengalami kelahiran baru ya, dan sampai sekarang kerinduan itu nggak pernah pudar gitu ya. Saya nggak pernah komplain sama Tuhan. Apapun Tuhan mau pakai saya, seperti apapun saya bersyukur. Yang paling utama adalah bahwa saya didapati hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi apa yang saya mau bagikan pada saat ini, ini nggak dilakukan oleh kebanyakan orang gitu ya. Dia nggak menjaga persekutuannya. Dia bahkan mungkin beberapa orang yang tersesat itu ya, baca firman tapi asal jadi. Saya bacanya tuh kayak gini nih. Jadi habis saya baca gitu ya, janji Tuhan adalah janji yang murni ya. Saya mau bilang juga di sini bahwa kalau kita udah jatuh hati sama firman, nggak perlu kita disuruh hafal, kita kan hafal, kita kan nggak dibikin lagi ayat hafalan, karena saya udah feel udah nggak terlalu banyak minat. Tapi kalau kita datang dari kita sendiri, kita akan hafal. Saya perkatakan janjimu adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji, 7 kali dimunikan dalam dapur peleburan di tanah, engkau sendiri yang akan menepatinya. Kata-kata ini kan gampang diingat. Jadi ketika saya berdoa, Tuhan aku berdoa untuk doa ini, aku percaya Engkau setia dan Engkau sendiri akan menepatinya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, haleluya. Dan saya bersorak, saya confess iman saya, dan itu yang membuat roh saya itu tetap berkobar-kobar. Saya katakan bahwa kadang tidak semakin mudah ya. Bahkan ada salah seorang anak yang dugaan saya gitu ya, sepertinya akan benar-benar pulang kampung, karena kehidupan di sini itu udah suka gitu ya. Saya juga lihat yang lain, bahkan beberapa orang ada yang bahkan terkendala dengan pengantaran yang mungkin bensin akhirnya tidak antar ke tempat kita gitu ya. Kadang semakin sulit, itu juga yang kita rasakan. Tetapi bagaimana supaya tetap kuat? Firman Tuhan berkata bahwa tetapi orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Sekalipun keadaan dunia berbeda gitu ya. Di ayat ini juga dikatakan
Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Mazmur 12 ayat 8a, ayat B-nya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau akan menjaga aku. You are my shepherd. You are my shepherd. Saya perkatakan itu. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. Perkatakan firman itu dia akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya, kenapa kebanyakan kita hidupnya menjadi lesu? There is no breakthroughs. Kenapa? Karena kita bahkan mungkin menjadi orang yang lemah. Nah, itu kerinduan hati saya. Sekalipun saya tadi bilang, saya bukannya pesimis, kan harus lakukan semua dengan iman, tetapi kan tidak boleh juga sangkali faktanya, ya. Walaupun ternyata ada yang dengar firman ini hanya berhenti di pendengaran, tidak akan menjadi masalah. Saya lakukan bagian saya untuk nabur firman Tuhan, dan sukacita saya adalah kita yang punya hati yang sama dengan saya semakin luar biasa oleh mengikuti teladan yang saya bagikan, gitu ya. Lakukan parnya. Saya udah bilang tadi, hampir setiap hari saya, kalau ya di luar tidur lah ya, itu udah bangun itu udah otomatis ya, bahasa roh ya. Kalau nggak dry fasting ya saya sambil ngopi pahit gitu ya, berbahasa roh gitu ya. Kadang juga sampai menyembah tanpa gitar, kemudian saya baca firman, saya olahraga, saya belajar bahasa Inggris lagi gitu ya. Saya lakukan hal yang positif, saya kerja taman gitu ya. Dan saya nggak membiarkan hal-hal yang negatif mengganggu pikiranku. Dan saya juga merasakan kedekatan dengan Tuhan. Ya, firman lain juga katakan kayak gini. Aduh, saya ini ngomong terus nih. Dikatakan gini, Tuhan ada di dalam bait yang kudus. Ya, memang ini secara secara kalimat harfiah, Tuhan ada di bait yang kudus, berbicara tentang baitnya yang kudus gitu ya, di Israel gitu ya, bicara tentang itu. Tapi kalau kita kemudian memperkatakannya, merenungkannya sampai saya hafal gitu ya, saya ini dapat rema bahwa bait Tuhan itu bukan sekedar building, tapi diri saya. I am the temple of the Lord, the temple of God. Jadi kalau saya adalah bait sucinya Tuhan, pertama saya harus menguduskan diri saya untuk Allah yang kudus. Dan kalau Allah itu ada di dalam diri saya, kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Kalau Allah di pihakku, maka segala sesuatu yang supranatural itu akan terjadi. Sukacita Tuhan itu ada di dalam diri saya. Hal-hal yang sepele, yang kayak kelihatannya itu nggak terpelajar, ini justru yang buat kita berbeda. Ada kekuatan, ada anointing, ada sukacita yang dikerjakan oleh firman. Karena firman itu berkuasa. Dan juga persekutuan dengan Tuhan, memuji Tuhan jangan dianggap remeh. Ya, Dia bertata di atas pujian umatnya. Ya, kiranya apa yang saya bagikan sebagai sharing motivasi kali ini, buat kita yang masih punya hati sama seperti diri saya, bangkit menjadi orang kuat dan menopang saudara-saudara yang di komunitas, keluarga, dan menopang banyak hal. Tuhan tidak pernah berubah, Dia akan tetap menjawab doa. Engkau sendiri akan menggenapinya, engkau sendiri akan menepatinya. Dan dia terikat dengan firman itu, gitu ya. Tetap semangat Pak. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.